Halo semuanya, pernah dengar kan soal wacana redenominasi rupiah? Itu loh rencana buat menyederhanakan mata uang kita dengan ngilangin beberapa angka nol. Nah, rencana lama ini sekarang muncul lagi ke permukaan, masuk lagi ke agenda strategis pemerintah. Jadi, apa sih sebenarnya redenominasi itu? Apa untungnya, apa risikonya, dan yang paling penting, apa kita, Indonesia, udah siap buat perubahan sebesar ini? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari sini ya, dari sesuatu yang kayaknya deket banget sama kita semua. Coba deh bayangin, waktu kita beli kopi, bayarnya puluhan ribu. Sadar nggak sih kalau mata uang kita itu nolnya banyak banget? Nah, inilah sebetulnya inti masalah yang mau coba diselesaikan lewat redenominasi. Kelihatan banget kan bedanya di sini? Harga kopi yang sekitar Rp20.000 itu kesannya gede banget dibandingin sama katakanlah $4 atau RM5. Nah, secara psikologis, ini tuh bikin rupiah kelihatan kurang bernilai. Tujuan redenominasi ya ini, menyederhanakan angkanya biar transaksi jadi lebih simpel dan kita juga lebih setara lah di panggung dunia. Nah, ini nih yang penting banget. Begitu dengar kata pemotongan nol, banyak dari kita, apalagi mungkin orang tua atau kakek nenek kita, langsung kebayang trauma masa lalu yang namanya sanering. Penting banget buat kita luruskan di awal, redenominasi dan sanering itu dua hal yang beda banget. Jadi gini, redenominasi itu murni cuma penyederhanaan, kosmetik aja. Coba bayangin, uang Rp1.000 kamu, terus 3 angka nolnya dihilangin, jadi Rp1. Nilainya sama persis. Apa yang bisa kamu beli pakai Rp1.000 hari ini, nanti juga bisa kamu beli pakai Rp1 yang baru. Nggak ada nilai yang hilang sama sekali. Nah, kalau yang ini ceritanya beda total. Sanering itu tindakan darurat, pas negara lagi krisis parah. Nilai uang kamu itu dipotong secara paksa. Uang 1.000 kamu tiba-tiba nilainya dipangkas jadi cuma 100 perak misalnya. Ini benar-benar pemotongan kekayaan yang menyakitkan dan ini yang pernah terjadi di sejarah kita dulu. Tabel ini ngerangkum perbedaannya dengan jelas banget. Redenominasi itu tujuannya buat efisiensi dan dilakuin pas ekonomi lagi stabil. Sementara sanering itu obat pahit buat neken hiperinflasi pas ekonomi lagi genting. Poin kuncinya di sini nih. Di redenominasi, daya beli kita tetap sama. Kalau sanering, wah turun drastis. Beda banget kan? Oke, sekarang kita udah paham bedanya ya. Yuk kita lanjut lihat argumen-argumen yang dukung proyek gede ini. Emangnya apa aja sih potensi keuntungannya? Manfaat utamanya itu soal efisiensi. Coba bayangin deh, kasir jadi lebih cepet ngitung. Akuntan juga resiko salah inputnya jadi kecil banget pas nyatet anggaran miliaran atau triliunan. Sistem perbankan digital kita juga bakal lebih enteng kerjanya. Dan yang nggak kalah penting, secara psikologis, rupiah jadi kelihatan lebih kredibel di mata internasional. Nah, kutipan ini ngena banget sih. Ini soal dampak psikologisnya. Mengubah 15.000 per dolar jadi 15 per dolar, walaupun nilainya sama aja, itu ngasih persepsi kalau mata uang kita tuh nggak jauh-jauh amat dari mata uang utama dunia. Ini soal persepsi, soal kepercayaan diri kita sebagai sebuah bangsa. Tentu aja, namanya juga proyek raksasa yang nggak mungkin mulus-mulus aja. Pasti ada tantangannya. Sekarang, yuk kita lihat sisi sebaliknya. Tantangannya ini ada banyak. Pertama, ada potensi kebingungan di masyarakat, apalagi di pasar-pasar tradisional. Kedua, biaya implementasinya itu luar biasa besar. Buat cetak uang baru, sosialisasi, sampai penyesuaian sistem di mana-mana. Tapi resiko yang paling sering jadi sorotan itu ya potensi inflasi gara-gara perilaku kita sendiri. Nah, pertanyaan ini bikin resiko inflasi pembulatan jadi kebayang banget ya. Pas harga mie ayam berubah dari Rp20.000 jadi Rp20, ada kemungkinan pedagang ngerasa angka 20 itu nanggung atau terlalu kecil. Terus dibuletin aja deh ke atas jadi 25. Kalau hal ini terjadi serentak di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bisa-bisa malah memicu inflasi yang nggak kita inginkan. Dan kita ngomongin soal biaya yang nggak main-main. Diperkirakan bisa mencapai triliunan rupiah. Angka ini mencakup semuanya, dari mulai nyetak duit baru, kampanye sosialisasi ke seluruh pelosok negeri, sampai penyesuaian sistem IT di semua bank dan perusahaan. Ini benar-benar investasi finansial yang super besar. Jadi, sampailah kita di pertanyaan krusial. Dengan segala keuntungan dan resikonya, apa sekarang ini waktu yang tepat? Emangnya kondisi apa aja sih yang harus dipenuhi biar ini berhasil? Para ahli setuju ada 4 pilar atau 4 syarat mutlak yang harus terpenuhi, nggak bisa ditawar. Ekonomi dan politik harus stabil, masyarakat harus siap lewat sosialisasi yang gencar, dan yang paling penting harus ada payung hukum yang kuat.
Tanpa salah satu dari ini aja, risikonya jadi terlalu besar. Data ini nunjukin betapa pentingnya inflasi yang stabil dan konsisten di level rendah. Idealnya sih di bawah 5%. Kenapa? Karena kalau redenominasi dilakuin pas inflasi lagi tinggi-tingginya, masyarakat dan pedagang itu gampang panik. Dan kecenderungan buat naikin harga atau buletin harga ke atas jadi makin besar. Malah bisa memperparah inflasi kan? Penting buat dicatat nih, ini bukan proyek sulap yang kejadian besok pagi. Pemerintah sendiri merencanakan proses yang sangat panjang. Setelah RUU-nya beres, nanti akan ada masa transisi bertahun-tahun di mana harga-harga barang itu bakal dicantumin pakai 2 format, harga lama dan harga baru. Tujuannya apa? Ya biar kita semua bisa beradaptasi pelan-pelan. Pada akhirnya, kita semua kembali ke pertanyaan mendasar ini. Redenominasi memang nawarin efisiensi dan gengsi, tapi biayanya triliunan dan risikonya juga nyata. Di tengah tantangan-tantangan ekonomi lain yang sedang kita hadapi, apakah menyederhanakan angka 0 di mata uang kita jadi prioritas utama? Nah, menurut Anda gimana? Apakah ini langkah yang tepat untuk Indonesia? Untuk saat ini,